Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai Tito Okello, telah hadir di latihan PSM Makassar, jelang lawan PSS Sleman pada pekan 14, Liga 1 2024/2025. Namun, Tito Okello masih latihan terpisah dengan skuad PSM Makassar, di Stadion Kalegowa, Kabupaten Goa, Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024 sore. Penyerang asal Sudan Selatan itu, hadir latihan setelah absen 11 hari, bahkan melewatkan 2 pertandingan, lawan Borneo FC dan Bali United. Tito Okello, tak hadir latihan karena sakit. Total sudah 3 kali, ia menjalani perawatan di rumah sakit. Meski hadir latihan, penyerang 28 tahun itu, masih diragukan bermain. Pasalnya, kebugaran fisiknya belum kembali 100% pasca sakit. Sedangkan, pertandingan PSM Makassar versus PSS Sleman, menyisakan 2 hari lagi. Pertandingan PSM Makassar kontra PSS Sleman, akan digelar di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat tanggal 13 Desember tahun 2024 sore. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, dikenal sebagai juru taktik cerdik. Salah satu kelebihan Bernardo Tavares adalah pergantian pemain yang jitu di pertandingan. Rotasi dilakukan kepada PSM Makassar, sering berbuah manis, bahkan pemain dimasukkan menjadi super sub. Terbaru, ketika PSM Makassar versus Bali United, pada pekan 12 Liga 1 2024/2025, Sabtu, tanggal 7 Desember tahun 2024 malam. Pergantian dilakukan di awal babak kedua, berhasil mengubah keadaan. Saat itu, PSM Makassar bermain imbang dengan Bali United, di 45 menit pertama. Di awal babak kedua, Bernardo Tavares memasukkan Mufli Hidayat, menggantikan Aloisio Neto Soares. Baru 3 menit di lapangan, Mufli Hidayat langsung berkontribusi, untuk memecah kebuntuan. Mufli Hidayat yang menerima bola, melakukan umpan 1-2 dengan Ricky Pratama, mengecoh bek Bali United. Usai terima umpan Ricky Pratama, pemain kelahiran Bon itu, lalu mengirim umpan silang ke Daisuke Sakai, yang berdiri bebas di depan gawang. Dengan tenang, Daisuke memanfaatkan umpan Mufli Hidayat menjadi gol. Hal sama, pernah terjadi ketika PSM Makassar lawan PSBS Biak, pada pekan kedua, Jumat tanggal 16 Agustus tahun 2024. Kala itu, Abdul Rahman menjadi super sub. Pemain asal Kepulauan Riau itu, masuk di menit 84, saat pertandingan skor sama kuat 1-1. Di akhir pertandingan, Abdul Rahman berhasil mencetak gol kemenangan PSM Makassar, memanfaatkan umpan Latirval. Gol tersebut, memastikan pasukan Ramang memetik 3 poin. Pergantian jitu Bernardo Tavares, di pertandingan sangat dinanti, saat lawan PSS Sleman pada pekan 14, di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Jumat tanggal 13 Desember tahun 2024 pukul 16.30 WITA. Tangan dingin pelatih berpaspor Portugal itu, diharap bisa bawa PSM Makassar, meraih kemenangan di kandang. Sekaligus, menjaga persaingan titel juara musim ini. Pengamat sepak bola, Syamsuddin Umar mengatakan, pelatih memang harus punya manajemen waktu, dalam hadapi pertandingan 2 kali 45 menit. Tentunya, rotasi dilakukan dengan melihat taktik, strategi, dan kekuatan lawan dihadapi. Sehingga pergantian pemain adalah bagian dari strategi, katanya saat dihubungi tribuntimur.com, Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024. Ex-asisten timnas Indonesia ini menyebut, siapapun pemain pengganti dimasukkan, PSM Makassar tetap bagus. Sebab, pelatih merotasi pemain, pasti untuk perkuat tim yang dianggap ada kekurangan. Pergantian pemain itu untuk memperkuat, mana yang kurang, mana yang lebih, kemudian merotasi, sebut Syamsuddin Umar. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.